Sebuah novel karya Langit Krishna Haryadi, Gajah Mada. Dalam episode Hamukti Palapa. Lamun Bus kalah Nusantara, ingsun Hamukti Palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Tumpo, ring Bali, Sunda, Palembang, Temasek, samana ingsun Palapa. Hamukti Palapa. Seri ke-21. Ombak yang berusaha menjilat pantai itu bukanlah ombak yang terlalu besar. Demikianlah selalu yang terjadi di setiap hari. Ombak di pesisir pantai yang membentang dari Riyangga melintasi wilayah Keta hingga Situbondo, seperti pada umumnya Laut Jawa, tidak menjanjikan ombak yang besar. Tidak seperti pantai Laut Selatan Jawa yang selalu bergemuruh, menjanjikan gumbalan deburan besar susul menyusul. Belum ambyar ombak pertama menggempur tebing, dibalap oleh ombak kedua yang lebih besar, dan belum lagi ambyar ombak besar itu sudah disusul lagi oleh ombak berikutnya yang jauh lebih besar. Basah kuyup tebing dan pantai yang dihajar bertubi-tubi, tetapi sedahsyat apapun ombak melibas, tebing dan pantai tetap tegar menghadapinya. Malam itu purnama. Penduduk yang tinggal di wilayah Situbondo menggunakan ilmu titen. Mereka tahu bahwa laut akan rob, yang manakala ombak membesar, air akan menusuk sampai jauh ke daratan. Tetapi tak ada yang tahu bagaimana muasalnya. Kalau gempa bumi sudah diketahui apa penyebabnya, tetapi rob belum. Gempa bumi terjadi karena raksasa yang menyangka bumi benar-benar merasa kelelahan dan merasa perlu berganti tangan. Lebih lanjut, jika raksasa itu kecapean, tentu karena sebentar saja manusia menggunakan cara pikir yang digunakan oleh orang yang paling berpengetahuan di tempat itu, masuk akal bahwa tidak mungkin ada benda tanpa bertumpu. Semua benda harus bertumpu, karena tanpa bertumpu semua benda akan jatuh. Demikian pula dengan bumi, tempat mereka berdiri mestinya juga jatuh seperti kelapa jatuh dari pohon. Namun hal itu tidak perlu terjadi karena sebelah tangan raksasa menyangganya. Cara pikir itu memang masuk akal, tanpa seorang pun yang sempat merenungkan raksasa itu sendiri bertumpu pada apa. Karena manusia mengangkat sejanjang kelapa menggunakan sebelah tangan pasti kecapean. Apalagi raksasa itu harus mengangkat bumi dalam waktu yang lama. Raksasa pun butuh berganti tangan, menjadi penyebab bumi bergoyang. Saat itulah orang menandainya sebagai gempa bumi. Paling ditakutkan, jika raksasa penyangga bumi itu sampai bersin, maka goncangannya akan lebih parah lagi. Lebih menakutkan jika raksasa itu marah. Orang-orang Situbondo pernah menandai kemarahan itu dengan munculnya ombak raksasa setinggi 2 hingga 3 kali tinggi pohon kelapa, yang menyapu tanpa sisa sepanjang daratan. Saat hal itu terjadi beberapa tahun yang lalu, banyak orang yang mati.
Agar raksasa tidak marah, pada malam-malam tertentu disiapkan sesaji untuknya dari jenis makanan yang enak-enak atau kepala ternak yang dilarung menggunakan perahu dan ditenggelamkan ke tengah laut. Orang-orang yang melepas sesaji itu sering jengkel dan merasa kiriman sesajinya tidak sampai ke alamat.